Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang teorema peta, maka ada hal penting yang perlu untuk didiskusikan, yakni kaitan antara segitiga Pascal, koefisien binomial Newton atau teorema binomial, dan rumus kombinasi. Pada penjelasan sebelumnya, segitiga Pascal ini, untuk yang satu ini dikaitkan dengan bentuk A tambah B pangkat 0 dengan 1, kemudian ini A tambah B pangkat 1, 1 A tambah 1 B, sengaja ditulis seperti ini supaya kelihatan, ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, kemudian yang ini miliknya yang pangkat 2 atau kuadrat, lihat, 1, 2, 1, koefisiennya 1, 2, 1, kemudian yang ini 1, 3, 3, 1, ini 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Jadi jelas bahwa informasi tentang segitiga Pascal ini dapat digunakan untuk menentukan koefisien-koefisien daripada suku-suku bentuk binomial Newton. Kita teruskan. Kita juga sudah membahas bahwa manakala kita mencari koefisien suku ke K tambah 1 atau suku ke suku U K tambah 1 seperti ini, kita dapatkan bahwa nilai koefisiennya itu adalah kombinasi tingkat K dari N unsur yang dirumuskan dengan CNK. Sehingga koefisien suku, kita ulang, koefisien suku U ke K tambah 1 sama dengan kombinasi K dari N unsur. Dan ini bisa juga disajikan dalam tanda kurung seperti ini. N di atas, K di bawah. Nah, oleh karena itu, untuk suku pertama U1, maka nanti koefisiennya itu adalah N0. Kenapa? Karena ini K tambah 1 sama dengan 1, berarti kan K-nya 0. Kemudian untuk suku kedua, U2, koefisiennya adalah N1. Kemudian yang ketiga, koefisiennya adalah N2, kombinasi 2 dari N unsur, seterusnya N3, dan yang ini suku ke terakhir berarti adalah NN. Nah, karena itu bentuk segitiga Pascal bisa juga disajikan dengan cara seperti ini. Nah, sehingga dapat kita buktikan erat hubungannya antara segitiga Pascal, binomial Newton, kemudian rumus kombinasi. Nah, kalau sudah, nanti berarti kita siap untuk melanjutkan ke pembahasan tentang teorema peta. Dan itu pun juga erat juga masih kaitannya dengan yang sudah kita diskusikan. Tambahan nanti juga kalau sempat ya, kalau ada waktu atau pada kesempatan lain bisa kita kupas nanti tentang Fibonacci number atau barisan bilangan Fibonacci yang juga bisa kita tunjukkan erat hubungannya dengan segitiga Pascal. Baik, kita langsung akan mengupas bagaimana pencarian rumus pada teorema peta. Ini akan kita tangani secara manual. Pertama adalah untuk polinom berderajat 2. Jadi bentuk standar yang kita ambil adalah seperti ini. A, X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan. X kali X, X kuadrat, ini nanti menjadi min dalam kurung X1 plus X2 X plus X1 X2 tutup kurung sama dengan 0. Berikut ini kita selesaikan. A X kuadrat min A X1 plus X2 X plus A X1 X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk standarnya terlebih dahulu. Kemudian andaikan ada
bentuk yang lainnya. Katakan seperti ini, A1 X2 plus A2 X plus A3 sama dengan 0. Seperti ini. Maka nanti akan kita cocokkan, ya, korespondensikan antara persamaan yang ini dengan persamaan ini, kita korespondensikan. Sehingga akan kita lihat sini pada suku yang kedua bahwa min A dalam kurung X1 plus X2 itu sama dengan A2. Nah, sehingga nanti X1 ditambah X2 sama dengan min A2 per A. Nah, dalam hal ini kita lihat A itu sama dengan A1, ya. Kita anggap A itu sama dengan A1. Sehingga nanti bentuknya adalah ini sama dengan, nah ini kan tadi A sama dengan A1, ini maksudnya ini, ya. Nah, sehingga bentuknya adalah sama dengan min A2 dibagi A1, ini A2. Nah, itu yang penjumlahan akarnya, ya, penjumlahan akar tunggalnya, jadi maksudnya X1 tambah X2. Kemudian yang berikutnya ini kita lihat ini dengan ini, berarti A X1 X2 sama dengan A3, X1 X2 sama dengan A3 per A, atau sama saja dengan A3 per A1. Sehingga kita dapatkan ini adalah untuk penjumlahan akar-akarnya, ini adalah untuk perkalian akar-akarnya. Kita ingatkan kembali bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. X1 tambah X2 ini kan sama dengan min B per A. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, min B per A ini, jadi kalau apa istilahnya, ini kita tautkan lagi ke bentuk ini, itu akan sama saja. Ini itu sama saja dengan ini. Kemudian yang ini itu sama saja dengan ini. Oke, demikian untuk pembuktian teorema kita pada akar-akar polinom atau suku banyak berderajat 2. Jadi kalau berderajat 2 berarti akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Sekarang kita akan melihat untuk teorema peta pada polinom berderajat 3. Kita ambil bentuk standarnya terlebih dahulu, A X kurang X1 X dikurang X2 X dikurang X3 sama dengan 0. Sehingga nanti akar-akarnya itu adalah X1, X2, dan X3. Nah, ini kita selesaikan dengan hati-hati. Ini terlebih, ini maaf ya, ini ketinggalan kurungnya. Kurung lagi ini. Ya, kita selesaikan. Selesaikan dulu. Nanti X kuadrat. Kemudian ini kita selesai ya, X1 X, ini berarti min X2 X, terus ini tambah X1 X2. Ini kita dulu. Kemudian kita tambahkan X min X3. Harus kita tangani dengan hati-hati dengan menerapkan sifat distributif, ya, kalian pada pengulangan atau pindahan. Baik, ini kita selesaikan lagi X2 kali ini, berarti kita bisa dulu X2, X kurang X3, min X1 X, X kurang X3, kemudian berikutnya ini min X2 X, X kurang X3, terus terakhir plus X1 X2 X min X3 sama dengan 0. Ini cukup panjang ya. Kemudian ini apa A gitu. Kemudian kita tangani lagi A berarti X pangkat 3 min X3 X kuadrat, kemudian ini X1 X kuadrat, ini ditambah X1 X3 X, dan ini min X2 X kuadrat tambah X2 X3 tambah X2 X3 ini
yang ini X gitu, sudah, kemudian ini plus X1, X2, X, min X1, X2, X3 sama dengan 0. Gitu. Kemudian kita lagi di kekuatan X3 min sebentar ya, kita masih dulu lihat kekuatan yang sama ini. Ini ya, ini sama, berarti bisa min X1 plus X2 plus X3 X kuadrat. Terus yang berikutnya yang berarti 1 berarti ini yang berarti 1 berarti tambah kebetulan tambah ya, tambah sama berarti kebetulan X1 yang kedua ya bagus, benar X1 X3 tambah X2 X3. Kemudian yang terakhir yang berarti 1 yang ini jadi sama dengan tambah X1 X2 X3 sama dengan 0. Kemudian kita buatkan berarti ini adalah A X1 X3 min A yang berarti 1 plus X2 plus X3 kuadrat plus A X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 X min A X1 X2 sama dengan 0. Oke, misalnya Anda dapat ini solusinya. Misalkan ekivalennya dari persamaan ini adalah A1 X3 plus A2 X kuadrat plus A3X plus A4 sama dengan 0. Itu. Maka ini kita korespondisikan, kita identikan nanti ini dengan ini ya, ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini. Nah, sehingga kita akan peroleh A sama dengan A1, kemudian ini yang pertama, yang berikutnya min A X1 plus X2 plus X3 sama dengan A2, sehingga X1 plus X2 plus X3 sama dengan min A2 per A atau min A2 per A1. Kemudian yang berikutnya ini berarti tadi A yang kedua X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3 sama dengan A3. Jadi nanti X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3 sama dengan A3 per A atau A3 per A1. Terus yang berikutnya yang tadi yang terakhir ini A X1 X2 X3 sama dengan A4. X1 X2 X3 sama dengan A4 per A dari A ini A4 per ini A4 per A1. Maksudnya ini sudah bisa dilihat ya. Yang pertama untuk X1 X2 dan X1 X3 kemudian untuk yang pertama, yang kedua untuk yang kedua X1 X2 1 3 ada tiga kita boleh ini. Ini positif. Kemudian ini yang pertama ya, ini begini yang pertama. Kemudian yang kedua ini begini. Tandanya positif, tadi tandanya negatif, ini tandanya positif. Kemudian yang berikutnya yang ketiga-tiganya X1 kali X2 kali X3 seperti ini. Tandanya negatif ini. Oke, jadi demikian pembuktian teorema beta untuk polinom atau cukup banyak per derajat 3 yang akar-akarnya itu kita misalkan dari X1, X2 dan X3. Terima kasih. Sekarang bagaimana kalau polinom yang berderajat lebih tinggi lagi seperti polinom berderajat 4, 5, dan seterusnya ya. Ya kalau memang seperti itu ingin dibuktikan, ya serupa dengan cara tadi, misalkan untuk polinom berderajat 4 ya kita bikin aja bentuk standarnya A X kurang X1 kemudian X kurang X2 X kurang X3 X kurang X4 sama dengan 0. Nah, nanti diselesaikan sehingga nanti ini akan ditemukan ada yang satu-satu ya X1 tambah X2 X3, X4 seperti itu ya, sembilan apa, kemudian nanti X1, X2 plus X1, X3 bla 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 sampai dengan X3, X4 nanti dapat berapa, kemudian X1, X2, X3 tambah X1, X2, X4 terus sampai dengan X2, X3, X4 sampai dengan itu akan dapat. Kemudian yang keempat-empatnya X1, X2, X3, X4 sama dengan itu ya. Demikian juga nanti kalau yang istilahnya polinom berderajat 5 ya X kurang X1, X kurang X2, X kurang X3, X kurang X4, X kurang X5 dan seterusnya. Nah, tentu ini akan banyak sekali ya coret-coretannya. Ya. Tapi
sifat yang dipakai ya tetap distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Jadi hanya perlu ketekunan dan ketelitian. Insya Allah teorema peta itu dapat ditemukan. Namun dari beberapa contoh ini dari derajat 2, 3 saja, atau mungkin kalau mau ya 4 ya, kita sudah bisa menemukan pola. Masih ada video bagian 4 yang membahas kelanjutan dari teorema peta. Silahkan untuk mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.